Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana B, NIM 210450032 BKD21, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dari Ivan Pavlov. Berikut biografi Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov atau dikenal dengan Ivan Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 26 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1938 di Leningrad, Uni Soviet. Pada awalnya Ivan Pavlov dididik untuk menjadi pendeta, namun pada tahun 1870 beliau masuk ke Universitas Petersburg, dan di tahun ketiga kuliah beliau mengikuti kursus di Akademi Medikal Cigranial untuk menjadi ahli fisiologi. Selanjutnya, istilah dalam teori Pavlov ada 4. Yang pertama yaitu unconditional stimulus atau US, yaitu perangsang tak bersyarat, yaitu perangsang yang memang secara alami, secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme, atau contoh makan yang menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Kemudian yang kedua, conditional stimulus atau CS, atau perangsang bersyarat, yaitu perangsang secara alami dan tidak menimbulkan respon, contohnya bunyi bel melihat piring, mendengar langkah orang yang biasa memberi makan. Kemudian yang ketiga, unconditional response atau UR, respon tak bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat atau unconditional stimulus. Kemudian yang keempat, conditional response atau CR, respon bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat atau conditional stimulus. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut Ivan Pavlov dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tingkah laku responder atau responder behavior, yang kedua tingkah laku operan atau operan behavior. Selanjutnya yaitu tingkah laku responder atau respon behavior, respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Selanjutnya yaitu tingkah laku operan atau operan behavior, respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon yang mana akan dipakai untuk menganggap suatu stimulus. Kemudian selanjutnya yaitu dinamika dan perkembangan kepribadian. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah atau mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Maksudnya, dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa merubah dan terkontrol dengan baik dan tepat. Suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa-masa yang akan datang. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku, di mana semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Kemudian, strategi itu pada dasarnya ada 2, yaitu yang pertama conditional klasik disebut dengan conditional responder, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Kemudian yang kedua, conditional operan. Conditional operan tidak tergantung kepada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan conditional klasik. Selanjutnya yaitu perubahan tingkah laku menurut Pavlov. Tingkah laku seseorang dapat diubah melalui stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang tersebut, sehingga menimbulkan respon yang tidak sesuai dengan stimulus tersebut. Berikut adalah tahap-tahapan eksperimen Pavlov. Berikut penjelasan dari gambar di samping, yaitu yang pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau UCS maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR.
Kemudian yang kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Kemudian yang ketiga, anjing diberikan sebuah makanan atau CS setelah diberikan bunyi bel atau CS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Kemudian yang keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum-hukum belajar Pavlov ada dua. Yang pertama, law of response conditioning. Yang pertama yaitu jika dua macam stimulus dihadirkan secara stimulan, salah satunya berfungsi sebagai reinforcer. Kemudian yang kedua, law of response extension. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responder atau conditioning ini didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcers, maka kekuatannya akan menurun. Lalu kemudian penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, suara lagu dari penjual es krim yang berkeliling dari rumah ke rumah awalnya mungkin itu suara asing, tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur, apalagi pada siang hari yang panas. Bayangkan bila tidak ada lagu tersebut, betapa lelahnya si penjual berteriak-teriak menjajakan dagangannya. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.